Biasanya kalau lebaran itu abis sholat id udah males nih makan ketupat, udah nanti siangan dikit makan bakso. Bener. Kenapa makan bakso tuh pas lebaran nikmat banget. Dan kenapa siang-siang kita tetap mau makan? Padahal lagi gerah-gerah itu rumah saudara. Kalau anak gue gue dengerin lagu-lagu Eno yang lama yang kayak apa namanya? Sorry, bukan. Semut nakal. Gigit aku gitu-gitu sama kayak ini yang ngomongin soal binatang piaraan, Pak. Oh, kamu binatang apa? Karena itulah di episode Pop News kali ini kita pengen membantu Pop Newser semua yang mungkin belum sempat berangkat baik itu ke kampung maupun arah balik ya. Lagi mikir-mikir playlist paling enak yang bikin gak ngantuk supaya perjalanan gue tetap semangat tuh apa? Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Selamat lebaran kawan-kawan Pop Newser. Selamat menikmati ketupat dan santan dan kue-kue kering. Ya, mungkin hari ini tayang tanggal 25 dan udah mulai begah ya sama santan. Harusnya, karena kan lebaran udah beberapa hari. Iya, karena juga hari pertama sebenarnya udah begah. Bener sih. Lo hari pertama kemarin siang tapi enggak terlalu begah harusnya, karena kan setiap kunjungan ke rumah saudara, habis makan santan dan kawan-kawan selalu ditutup dengan simvastatin, ya, obat kolesterol. Oh, gue nggak pernah lagi. Karena lo nggak punya kolesterol. Bener. Yang punya masalah sama kolesterol, tiap lebaran keliling-keliling di kantongnya ada simvastatin. Nggak, karena biasanya kalau lebaran itu abis sholat id udah males nih makan ketupat, udah nanti siangan dikit makan bakso. Bener. Kenapa makan bakso tuh pas lebaran nikmat banget. Dan kenapa siang-siang kita tetap mau makan? Padahal lagi gerah-gerah itu rumah saudara. Dan yang menjadi fun fact adalah kenapa tiap lebaran selalu panas. Alhamdulillah. Always. Karena waktu silaturahmi kan dikasih panas. Dikasih nggak hujan, soalnya kalau hujan kan ribet. Tahun lalu hujan tuh. Sempet. Gue dari Bintaro ke Cibubur 3 jam. Oh, berarti itu kalau suka ada orang-orang Arab nanya, ente bin apa? Lo jawab Bintaro. Bintaro. Lo jawabnya domisili. Lo bin jet set. Oke, teman-teman. Oke. Pop News edisi lebaran kali ini kita membahas satu hal yang mestinya relate sama lo semua ya Pop Newser. Betul sekali. Karena seperti biasa udah pasti ini kan channel tentang musik. Iya. One stop channel about music. Lo bisa dengerin kita selain di YouTube channelnya Pop Asia Media, kita juga ada di podcast. Iya, betul sekali. Di follow podcastnya juga Pop News namanya. Kenapa ada apa? Bahasannya kena rase kayaknya. Nah, rase. Oke. Ini punya adik gue. Oh, buat emang? Karena kita belum punya MUA. Oh, benar. Belum punya wardrobe juga, jadi kita masih pakai pakaian sendiri. Pakai sendiri. Iya, nggak apa-apa ya. Ini lebaran tahun lalu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Emang bapak-bapak sama lagi ini juga. Bapak-bapak mah jangan beli baju. Iya lagi. Yang penting anak kita bajunya baru. Udah nggak kepikiran mal beli baju baru. Udah lah ya, yang penting tangan panjang bentuknya koko pakai dah. Dan ini menurut perhitungan gua adalah saat-saat orang lagi pada mudik, Pak. Bener, ini orang-orang masih pada di kampung halaman silaturahmi. Ada yang baru di jalan juga, karena ada yang baru berangkat misalnya H+1, H+2 karena takutnya macet. Benar. Karena ada yang liburnya itu dipentokin sampai tanggal 1 Mei. Oh, pas hari buruh tuh ya? Pas hari buruh, mereka baru pada gawe tanggal 2. Wah, enak banget tuh. Kalau liburnya kayak begitu, biasanya baru berangkat tanggal 23, 24, 25. Nah, ini mungkin perjalanan ke teman-teman semua untuk menuju ke kampung halaman. Benar. Karena itulah di episode Pop News kali ini kita pengen membantu Pop Newser semua yang mungkin belum sempat berangkat baik itu ke kampung maupun arah balik ya. Lagi mikir-mikir playlist paling enak yang bikin gak ngantuk supaya perjalanan gue tetap semangat tuh apa? Nah, kalau misalnya memang teman-teman Pop Newser nih sekiranya udah bosen dengan playlist yang biasa didengerin di hari biasa, gue jamin nggak mungkin playlist lo pergi sama pulang sama. Nah, itu mungkin. Karena ini terjadi sama gue pada saat road trip. Jadi perjalanan dari Bandung ke Jogja gue bikin playlist, Jogja Jakarta gue bikin playlist lagi dengan playlist yang beda. Bener. Dan gitu. Ini playlist yang lo bikin tergantung para penumpangnya juga, Pak. Iya. Kalau lo waktu road trip bukan sama keluarga lo kan? Sama bini gua. Sama bini lo doang. Oh, itu keluarga ya berarti? Iya. Karena mayoritas yang road trip sekarang
itu pasti sama keluarga kan? Iya betul. Jadi nggak bisa tahu-tahu lo play lagu yang lo suka doang. Lagunya yang lo suka doang misalnya sepanjang perjalanan masa iya ada anak umur 3 tahun, 4 tahun lo dengerin Slipknot 2 album. Bener. Kan kesian anak lo. Gak mungkin. Jadi sebisa mungkin lo bikin playlist yang netral yang semuanya orang tahu gitu. Ini tips ala Pop News kalau lo mau bikin playlist buat road trip apalagi kalau penumpangnya keluarga. Bener. Pertama saran gua, ini dari hasil penelitian Pop News ya. Iya. Pilih lagu-lagu yang middle beat. Nah, ini yang gampang dicerna, gampang dinyanyiin. Bikin otak lo soalnya dalam gelombang gamma. Beta. Beta dong. Jadi nggak kenceng banget, nggak woles banget yang bikin ngantuk, Pak. Bener, jadi standar lah ya. Jadi lu dengerin lagu ini tuh bisa nyanyi juga, bisa mengingat masa lalu. Bisa. Nostalgia kan biasanya. Salah satu contoh lagu yang middle beat kalau gue buat pulang kampung alias road trip tuh perjalanan ininya Padi, Pak. Jangan. Oh, gue sini gitar. Gitar. Perjalanan ini salah. Itu terlalu woles malah buat gue. Oh, iya benar. Coba. Dijalankan. Oh, yang ini. Lalui kaca jendela. Oh, ini lagu enak banget buat road trip pasti. Yang gua akan kembali pulang. Benar, mantep itu. Tuh. Perjalanan ini Padi, kalau gue wajib masuk playlist. Nah, kalau gue berhubung ini lagu tentang Idul Fitri, pulang ke kampung, gue paling seneng tuh, pasti kan ajak keluarga kita dulu bilang ya. Ada misal ada kakek, ada nenek, atau ada siapapun itu ya yang ada di belakang kita. Pasti gue bikin playlist yang mereka tahu juga. Betul. Biasanya gue lagu dangdut. Oh, karena keluarga lo hobi dangdut. Iya, biasanya tuh yang pasti masuk playlist adalah lagunya Iis Dahlia. Walaupun ini yang mana nih? Bukan Iis Dahlia, sorry. Oh, sorry, Ikke Nurjana deh. Ikke Nurjana. Senyumlah untuk bukan. Orang tuit. Bukan. Ikke Nurjana yang bulan bintang ini. lalu ngiringilah daku. Itu sama lakinya mantan. Iya, Aldi Bragi. Iya, itu soalnya pasti keluarga gue pada nyanyi. Oh. Gitu, dangdut mau. Iya, bener. Kalau buat yang punya anak, mau nggak mau di tengah-tengah playlist lo ada lagu anak-anak. Harus ada lagu anak-anak yang lagi didengerin sama dia. Entah itu soundtrack Cocomelon kek. Kalau anak-anak gue lagi gue cekokin lagu-lagu anak zaman kita, Pak. Apa tuh? Yang Enno Lerian, oh bener. Di doyan tuh. Trio Kwek juga sebenarnya bagus banget tau. Kalau misalnya liriknya bagus-bagus soalnya. Gue ada satu lagu Trio Kwek yang bikin dia keputar, gue nangis. Apa judulnya? Masih kecilku di timang. Iya. Itu harus denger lah, itu denger ya. Kalau anak gue gue dengerin lagu-lagu Enno yang lama yang kayak apa namanya? Sorry, bukan. Semut nakal. Gigit aku gitu-gitu sama kayak ini yang ngomongin soal binatang piaraan, Pak. Oh, kamu binatang apa? Itu kayak pertanyaan siksa kubur. Kamu binatang apa? Kamu binatang apa? Makannya apa? Tempe. Ya. Saya juru masaknya. Oke. Iya, gitu-gitu tuh. Sekali. Tolong tadi yang itu di airdrop dulu ya, video-video, foto-foto. Yang sebelum pulang di airdrop dulu. Ini tim mau pada pulang soalnya. Iya, oke. Itu saran dari kita. Pokoknya lagu kalau bisa middle beat, sama sesuai dengan selera penumpang. Nah ini kalau misalnya kalian berangkat pagi ya, ini kan sebenarnya kalau ngomongin mudik, pasti kan orang-orang ada yang berpikir enakan berangkat pagi karena berangkat pagi tuh masih seger. Ada yang gue pagi di Jakarta dulu deh, nanti gue berangkat agak siangan atau sorean. Kalau pada punya anak rata-rata pengen berangkat malam. Oh iya, kenapa Mal? Biar anaknya pas lagi jam bobo. Oh psikologinya seperti itu ya? Iya supaya tuh anak kagak ngeriuhin supir karena sama emaknya biar nggak tantrum di tengah jalan, Pak, pusing. Kalau waktu anaknya tidur kan bapak ibunya bisa berhenti dulu di tol, bercengkrama di rest area. Sebenarnya itu kan udah halal ya, nggak masalah. Cuma ngapain sih? Kan lo harus main di mobil tuh ngapain? Kan recall zaman dulu. Oh iya, waktu masih rahasia-rahasia ya, sembunyi-sembunyi. Nggak, jadi usahakan playlist yang kalian bikin itu teman-teman, jadi bisa menyesuaikan sama mood
Kalau misalnya pagi ya udah stylenya yang memang lu kan nggak akan ngantuk kalau pagi ya. Ya tadi Kamal bilang tuh middle. Jangan langsung metal, capek men. Iya, capek. Otak capek kalau langsung. Kalau misalnya sekiranya lu berangkat sore ke malam, itu usahain dari sore tuh bikin moodnya yang tetap up ya. Jadi nanti malam ketika lu udah mulai ngantuk, itu lagu bisa nolong lu buat tetap semangat. Benar. Misalnya lagu yang bisa lu play ketika perjalanan mudik di malam hari itu Waka-waka. Oh bener itu. Enak itu. Iya enak itu. Iya bener sekali. Sama biasanya gue mungkin sekali-kali gue sisipin MCR Pak. Yang Black Parade. Oh bener itu semangat. Itu semangat. Semangat tapi liriknya masih sopan. Iya. Biar anak gue nggak denger kata-kata jorok ya. Tapi kan anaknya udah tidur. Jadi aman aja ya. Gitu. Sama tips dari gue juga nggak ada salahnya lo bawa headset atau earpiece atau AirPods. Jadi di saat lo lagi memerlukan banget yang namanya lagu-lagu untuk bikin lo tetap fokus di jalan, tapi di sisi lain anak-anak lo lagi nggak bisa diem nih, atau bini lo lagi pengen lagu yang lain, gua dengan volume minim itu gua pakai headset Pak. Biar nggak ganggu playlist di mobil. Oh lo pakai sendiri? Pakai sendiri, karena gue lagi butuh misalnya gue lagi, aduh ngantuk banget nih malam nih, gue pengen nyetel lagu metal tapi anak gue takut bangun kan, lagu metal pelan kan nggak asik. Iya lagi. Mendingan gue pakai headset, tapi volumenya di normal lah, biar lo masih tetap denger orang klakson atau apa gitu. Bini lo ngomong masih lo denger. Masih denger, makanya jangan pakai yang ini yang blep. Itu kedap. Pakai yang biasa aja. Iya. Tuh tips dari gue lagi, apa lagi lo kasih? Oke, jadi satu lagi adalah tips yang memang kalau misalnya teman-teman sekiranya nih ya perjalanannya ini lu udah ngantuk banget, udah dengerin lagu, mending istirahat. Iya benar. Bener. Lagu nggak bisa jadi obat guys. Kalau ngantuk lo nepi, lo tidur sebentar, power nap aja 20 menit atau 30 menit udah cukup. Itu pernah gue lakukan waktu gue road trip ke Jawa Tengah. Terus satu lagi tips dari gue, kalau lo butuh fokus untuk bikin playlist juga. Bentar, tadi gue mau ngomong. Lo bikin playlist yang emang lo bisa nyanyiin, karena dengan lo bisa nyanyi lagu yang lo bikin, lo bisa makin karena lo tahu lagunya, jadi lo ikutan nyanyi terus, lo konsen jadinya sambil nyetir kayak tak sadarkah kau telah menyakitmu. Wah, lagu bosnya. Kagak, nggak usah ngomong gitu dong. Tapi masih bisa. Diam tanpa kata sempet jadi masuk playlist gua. Oh iya. Kan dia middle. Ya. Kau diam tanpa seolah jenuh padaku. Sama sebelah mata bagus tuh lagu Mas gue demen. Sebelah mata. Sebelah mataku. Yang mana kalau sebelah mata? Aku hanya ingin kamu bisa mengerti, ku takkan tinggal diam menyikapi apa yang membuat terlalu rendahkan aku. Itu album yang mana ya? Pertama awal-awal. Oh awal-awal, oke. Nah, kalau tadi gue sama Kamal udah merekomendasikan kasih tips lah ya. Kalau misalnya lo terakhir, satu lagi. Apa ya? Ini bisa jadi tips lo juga. Nih, lo masukin tuh sana. Kalau lo lagi bingung sebingung-bingungnya, ini bisa bikin lo semangat juga ketika lo lagi berkendara untuk road trip. Lo pakai si Spotify itu, lo cari bisa rilis radar atau new release. Ini sekalian lo nambah hasanah lagu dan membuat lo selama berkendara nih kayak lagu apa di sini? Enak juga nih. Lagu apa nih? Gitu. Nempel kan akhirnya. Jadi nempel. Iya, jadi lo tahu perkembangan musik zaman sekarang juga. Bener. Gitu. Jangan stuck kayak lagu-lagu lama lah. Kayak gua aja. Jangan stuck sama lagu-lagu yang lo suka. Justru saat road trip adalah saat kesempatan lo nambah hasanah lagu. Bener, gue setuju sama. Lo pilih random dari Spotify aja. Iya, gue setuju. Bener. Itu juga salah satu cara kayak. Itu bisa tuh. Wah, playlist gue udah habis nih, padahal belum nyampe. Yaudah deh, gue acak aja deh. Acak aja, random aja, new release radar kayak atau apa kayak biar lo tahu juga yang Indonesia sama yang luar negeri. Gitu. Sama lagu country juga boleh ya, lagu country. Lagu country. Country road. Lagu country nggak mesti country road anjing. Tapi itu enak Pak, kalau lagi di Cipali kan kanan kiri sawah. To the place where I belong. Tanpa lu sadar, Toto di samping kiri. Wah, Toto ya. Wih, ikut. Kemana bang?
Padahal kan dia lagi di luar negeri ya. Oh iya, nggak di sini ya? Dia ngedubas. Iya. Oke, kalau tadi kita, gue sama kamu udah ngasih tips gimana caranya lo tetap stay berkendara dengan enak, fokus, kemudian bisa tetap ngobrol juga sama keluarga dan juga anak-anak lo. Nah ini juga ada beberapa rekomendasi dari teman-teman artis kita. Teman-teman musisi lokal yang mau memberikan rekomendasi, dan ini termasuk juga salah satu atau beberapa playlist dari mereka yang paling ingetin mereka sama pulang kampung atau kampung halaman. Itu dia. Dan ini bisa menjadi rekomendasi juga, mungkin bisa masuk ke playlist lo waktu road trip pada saat libur lebaran. Benar, mungkin beberapa playlist mereka ada yang udah sama mungkin. Udah sama kayak playlist lo. Gue juga nih. Boleh komen di bawah. Iya, berarti lagu ini emang salah satu lagu favorit untuk mudik. Benar. Kalau gue nih biasanya, kalau nggak salah lagu favorit mudik tuh Marsnya Pelni ya. Nggak gitu ya? Sama Marsnya Sinar Jaya. Nggak, kalau gue pasti ada Float. Benar. Sementara. Bro, Atsgane. Lagu-lagunya 420 boleh. Iya. Tapi jangan yang slow parah ya. Jangan. Enda Endresa tuh juga bisa. Lagu-lagu Enda Endresa the best sih. Pulang ke Magelang. Iya, boleh. Folk gitu tuh masih masuk. Iya. Tapi folk yang agak-agak upbeat. Jangan payung teduh yang parah lah. Gue takutnya lo ngantuk. Kecuali lo siang-siang boleh lah, itu buat kayak wah keluarga, gue inget keluarga nih. Benar. Nah ini kita mau lihat siapa aja yang akan merekomendasikan lagu-lagu yang memang mengingatkan mereka sama waktu mereka mudik. Betul, dan bisa jadi masuk ke playlist lo buat pulang kampung alias road trip ya. Ini atau perjalanan mudik lo ke Jakarta ya. Betul. Selamat menikmati. Singkat. Halo, aku Fanny Sugibornean. Halo, gue Rian dari Masif. Halo, saya Bilal. Halo, aku Nida Leidan. Lagu yang mengingatkan gue untuk pulang kampung adalah lagunya Mas Topati yang judulnya Layang-Layang. Kalau satu lagu yang paling mengingatkan gue tentang kampung halaman itu mungkin lagunya Dalam Kelembutan Pagi dari Deno Wahyudi dan juga Yoki. Yang menurut gue cocok didengerin pas on the way mudik ada You Knock Me Off My Feet-nya Sondelerke, Always-nya Daniel Caesar, Heart of Mine-nya Bobby Caldwell. Lagu-lagu yang mengingatkan saya akan pulang kampung itu adalah seluruh lagu yang ada di album Badai Pasti Berlalunya Om Krisya. Lagu yang ngingetin gue pas pengen mudik apa ya? Mungkin kalau buat gue laguku kali. Soalnya waktu itu pas bikinnya pas lebaran, pas mau lebaran bulan Ramadan. Dan lagu yang mengingatkan aku dengan pulang kampung adalah Kampung Nan Jauh di Mato. Lagu-lagu apa saja yang paling enak kalau didengerin pas lagi mudik? Lagu yang pertama itu lagunya The Beach Boys, judulnya God Only Knows. Terus yang kedua Utaliku Mahua, Esok Kan Masih Ada. Yang ketiga Krisya, judulnya Sabda Alam. 4 lagunya Trans, itu band projectnya Faris RM sama Erwin Gutawa, judulnya Jawab Nurani. Terus yang kelima, ini pas banget sih, The Massive, Ingin Lekas Memelukmu Lagi. Jadi lagu yang selalu ngingetin aku tentang kampung halaman itu justru lagunya Morfem yang Rayakan Pemenang. Karena setiap kali aku pulang sekolah tuh playlist pertama yang selalu muter di CD aku itu tuh lagunya Morfem yang Rayakan Pemenang itu. Karena dulu kan belum ada Spotify kan. Dan kebetulan sekolah aku tuh letaknya ada di pusat kota Semarang banget. Jadi setiap kali aku pulang sekolah, ngelewatin Lawang Sewu, ngelewatin Tugu Muda, Jalan Pemuda, itu selalu diawali dengan lagunya Morfem yang Rayakan Pemenang. Lagu kalau kita masuk ke lobi hotel atau kita masuk ke restoran Sunda, gue nggak tahu siapa yang ngebawain, tapi lagunya itu mengingatkanku pada kampungku di Bandung. Itu dia tadi testimoni teman-teman musisi kita untuk lagu-lagu yang mengingatkan mereka akan pulang kampung, dan bisa jadi mungkin jadi salah satu rekomendasi lo buat masuk ke playlist lo ya. Tapi ngomong-ngomong Hi-Fi itu personalnya aneh. Ya. Kenapa aneh? Unik. Nah. Rekomendasi lagunya itu. Yang mana? Gitu sih. Ngapain? Itu lagu daerah ya? Iya. Sabi Lulungan. Tuh untung di sini ada orang Bogor. Benar. Tapi kalau ada yang mau main ke markasnya Hi-Fi silakan, itu belakang rumah gua. Enggak usah. Kenapa ini di tiba-tiba Taman open Cilandak house? Ada yang bilang tadi Badai Pasti Berlalu. Nah, tapi Badai Pasti Berlalu gue setuju karena salah satu album terbaik lah di negeri ini. Betul, itu versi Rolling Stone juga sempat membuat ini kan, survei gitu kan. 100 album. 100 album terbaik tuh apa aja sih? Masuk. Kalau nggak salah peringkat 1 malah dia. Kalau nggak salah ya, gue lupa inget. Pokoknya antara peringkat 1 atau top 5 lah. Badai Pasti Berlalu tuh salah satu proyek musik
musikal Indonesia yang luar biasa. Buat Karya soundtrack Eros film Diara ya dan itu. teman-teman. Buat soundtrack film juga. Dan kalau lo nyari bajunya, wah udah mahal banget mal. Tadi pasti berlalu ya? Iya, kan Di ada thrift, t-shirtnya kan. thrift shop dong, thrift shop. Iya pasti. Nggak ada ya? Kalau nggak lo sablon sendiri, tapi bilang kalau bisa itu namanya bajakan. Iya. Kalau main sablon sendiri aja. Jangan. Semoga pulang kampungnya lancar, publisher ya. Boleh dimasukin tuh tadi contoh-contoh playlist yang bisa masuk ke playlist lu buat pulang kampung atau mungkin arus balik nanti. Benar. Semoga tidak ada halangan yang berarti. Lo ke kampung halaman dengan sehat walafiat. Yes. Lo balik ke rumah juga lo langsung seger lagi, siap bekerja kembali, siap kembali ke kehidupan nyata, siap menjadi fakir gaji semuanya. Karena gue yakin uangnya udah pada habis, ya. Tak gajian masih lama. Makanya jangan boros-boros, bro. Buat PNS ingat biasanya kalau udah habis lebaran berita-berita yang beredar adalah PNS bolos di sini, PNS bolos di sini. Ya tolong, gue bosan dengan berita itu. Tahu kalau Lu bisa. jangan pakai bolos, lu bilang-bilang sama atasan lu boleh apa kagak. Kalau emang lu udah bosan jadi PNS, gantiin lah. Kita juga mau jadi PNS. Justru berebut ini gue pengen banget jadi PNS. Setelah gue sadar ya, nanti di PNS enak nih kayaknya nih. Setelah kita sadar pas kita udah tua, Iya. udah gak bisa jadi PNS. Dulu disuruh nggak mau. Iya. Sosok idealis, goblok. Setelah melihat tunjangan, Iya. gaji kesekian, wow enak sekali. Tapi nggak apa-apa, paling nggak kita bekerja di industri yang senang-senang. Betul. Kasian deh PNS. 8-5. Kita Tapi nih nggak pusing santai. duit, bro. Iya. Kata PNS gitu, nggak pusing duit. Iya. Gue dikasih motor yang warna merah gitu. Lo kerja dapat gaji nggak? Dapet dong. Enggak, lo kalau nggak kerja dapat gaji nggak? Enggak. PNS sakit 2 minggu tetap digaji dong. Iya, gaji tetap menang dia. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah menyaksikan episode kali ini. Minal wal faizin dari kami, tim Popasia juga. Iya. Maaf kalau kita suka salah-salah dalam berbicara. Buat Eva Arnas yang segala macam yang pernah saya bicarakan dulu di sini. Maaf ya. Dip. Pokoknya kita minta maaf kalau ada salah-salah kata. Nggak usah nyebut nama lagi. Lo kayak Aldi Taher lo. Dikit-dikit nembak sembarangan aja. Kan nanya. Katanya Terima kasih gitu. ya, terima kasih banyak. Makasih, kita ketemu lagi di episode Pop News berikutnya. Jangan lupa sekali lagi di subscribe YouTube channel kita Pop Asia Media. Network. Enggak ya? Nggak pakai network. Sama Instagram kita juga Pop Asia. Jangan lupa dengerin kita di Spotify juga. Di Spotify juga kita punya podcastnya namanya Pop News ya. Jadi bisa lo dengerin tanpa perlu lihat visualnya seperti apa. Dan kalau bisa berlangganan yang premium karena biar nggak ada iklan ya. Betul sekali. Karena iklan yang mau masuk ke kita tuh benar-benar banyak loh. Banyak orang nggak tahu. Emal, proses. Kan banyak orang belum tahu berarti. Iya, berarti abis ini akan tahu karena abis ini bakal banyak yang kita tahu. udah mulai disenggol-senggol nih sama MTech kalau kata Dita. Oke, kita angkat gelas dulu. Ya. Semoga puasa kita kemarin diterima. Amin. Semoga lebaran tahun ini menjadi lebaran yang penuh berkah. Amin. Dan penuh rahmat dan rizki dari Allah Amin. Subhanahu wa taala. Dan semua tim Pop News diberikan, dan Pop Newser terutama diberikan kesehatan dan senantiasa dalam lindungan dan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Ini kita akan bersulang. Ya. Ini kenapa kita pakai bersulang, karena kita akhirnya punya muk ya. Muk. Pop News bener. Ketemu lagi di episode Pop News berikutnya. Dadah.